Halo teman-teman Mustika, jumpa lagi di podcast. Kali ini kita sudah sampai di edisi ke-13. Wis. Nah, teman-teman semuanya, kita kali ini berjumpa dengan tamu yang luar biasa. Kita akan berdiskusi dengan Mas Dana Gema. Beliau ini adalah Kepala Unit Bantul. Dan sudah ada di samping saya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Mas Dana. Halo Pak Arif, Kabar sehat? Alhamdulillah Pak Arif sehat. Oke, alhamdulillah. Boleh menyapa dulu ke teman-teman yang ada di kamera sini? Halo teman-teman Mustika Lover. Oke. Nah, teman-teman semuanya, apa yang menarik di unit Bantul ini? Jadi, kalau kita lihat dari data, unit Bantul ini di tahun 2021 dari posisi pencapaian berada di urutan keempat. Dan kalau kita lihat dari data profit, unit Bantul ini berada di urutan keenam. Nah, kita akan lebih banyak mengulik terkait dengan apa sih yang Mas Danang ini lakukan, sehingga unit Bantul yang dulu kalau kita tahu ini bukan, eh, kita bisa bilang unit biasa gitu, dan sekarang di tahun 2021 menunjukkan performance yang luar biasa. Dan ini tidak lepas tentu dari peran Mas Danang Bantul sebagai kepala unit. Kita akan langsung saja tanya ke beliau, Mas Danang. Iya Pak Arif. Jadi boleh diceritakan nih kira-kira apa nih pandangan jenengan terkait dengan tahun 2021? Oke, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Kalau saya boleh cerita ya Pak Arif, untuk tahun 2021 ini memang sebuah tahun yang sangat menggembirakan, sangat eh, istimewa, khususnya buat unit Bantul, terutama untuk MUM pada sendirinya ya, bahwasanya di tahun 2021 kemarin itu MUM menjadi AP terbaik dan perjuangannya pun juga tidak sebatas penuh dengan perjuangan intinya. Jadi kalau boleh cerita untuk tahun 2021 kemarin itu pencapaiannya ya memang sudah ada step-stepnya, ada jalan-jalannya. Untuk tahun 2021 kemarin memang kita dari unit Bantul sendiri memang khususnya di tim Legend memang sudah secara struktural, secara tim itu sudah mapan semua. Kalau dulu kan sebelumnya di tahun 2020 itu memang banyak sekali gejolak-gejolak permasalahan yang namanya bongkar pasang tim, terus kejadian-kejadian yang di luar dugaan, terus banyak sekali hambatan dan rintangan. Tapi di tahun 2020 kemarin itu memang banyak pembelajaran yang akhirnya kita terapkan di tahun 2021 itu biar menjadi unit yang lebih unggul dan lebih fleksibel terutama ya, karena dari perjalanan di tahun 2020 kemarin memang harus benar-benar harus bisa adaptif dan harus bisa fleksibel dalam menentukan arah dan tujuan. Terus di tahun 2021 kemarin itu memang saya memang banyak berpikir dan banyak belajar, terus terutama pada awal-awal tahun ya. Pada awal-awal tahun itu memang kita tuh harus memiliki visi dan misi yang jelas dulu di awal, dan visi dan misi itu harus terukur dan terarah. Terus setelah itu kita juga, kalau kita sudah mempunyai visi dan misi, terus kita harus menyamakan persepsi bahwa apa yang ada di pikiran saya itu harus saya luangkan dan saya delegasikan ke yang ada di downline saya gitu Pak Arif. Jadi semuanya itu memang butuh proses dan butuh kerja keras, terus harus bisa fleksibel, harus bisa bermanuver, harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tahun 2021 kemarin itu. Gitu Pak Arif. Ini malah jadi menarik ini Mas Danang. Kalau boleh tanya lebih lanjut. Tadi jenengan kan sudah menyampaikan 2020 itu gejolaknya banyak banget. Ya, Termasuk salah satunya bongkar pasang tim. bongkar pasang tim. Ada operan dari unit lain, Betul. kemudian juga ada beberapa tim yang akhirnya resign. Betul. Dan akhirnya di 2021
belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, proses dimapankan dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi seperti ini. Saya malah pengen tahu nih bagaimana cara apa yang jenengan lakukan sehingga dengan bongkar pasang tim tadi apa yang jenengan lakukan sehingga orang di dalamnya ini bisa beradaptasi dengan cepat dan kemudian menunjukkan potensi terbaiknya di tahun 2021. Apa yang dilakukan? Oke, kalau untuk metode yang saya gunakan ya, kalau dari sisi pendekatan kepada mungkin ada beberapa kejadian bongkar pasang tim, terus kita itu sebenarnya ya harus peduli dulu Pak Arif, harus peduli. Yang pertama ya peduli terhadap pekerjaan kita, peduli terhadap rekan kerja kita, peduli terhadap semua. Kalau di mustika itu namanya stakeholder ya. Nah, stakeholder itu kan ada karyawan, bakul, terus plasma, terus juga vendor. Itu kan merupakan stakeholder juga ya. Nah, itu kita juga harus peduli kepada mereka. Jadi kita kalau peduli kepada mereka, mereka pun juga nanti akan peduli kepada kita, Pak Arif. Jadi kuncinya ya kita harus peduli dulu, terus kita juga harus mempunyai mimpi, harus mempunyai tujuan yang jelas, terus mempunyai visi yang terukur, dan semuanya itu harus dibutuhkan teamwork, kerja tim yang solid, terus butuh sosok yang figur yang mungkin ya, kalau saya sendiri kan orangnya kan agak keras, tapi terkadang dari apa yang saya lakukan itu, tapi saya juga orangnya tuh solutif gitu loh Pak Arif. Jadi meskipun saya tuh terkadang kalau sama anak buah saya itu agak keras mungkin dari bahasa saya, tapi terkadang saya juga mempunyai solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi gitu. Jadi dari situ memang terjadi hubungan emosional yang baik. Terus kita juga selain itu sebagai seorang pemimpin kan juga harus mengetahui apa yang menjadi bagian-bagiannya. Jadi paling enggak ya pemimpin itu ya harus tahu semua yang dikerjakan oleh anak buahnya. Jadi kalau semisal mereka ada kendala pekerjaan, itu nanti kita juga bisa memberikan masukan, memberikan saran, memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Oh, itu sebagai bentuk kepedulian jenengan kepada Iya, mereka ya. iya. Jadi saya juga lebih tahu gitu loh apa yang mereka hadapi, dan lebih paham terhadap penyelesaian nanti yang akan menjadi penyelesaiannya itu Pak Arif. Jadi Masalahnya itu. kalau saya boleh ambil kesimpulan sekilas nih, jadi yang jenengan lakukan adalah bagaimana jenengan peduli kepada mereka, pekerjaan mereka, tantangan yang mereka hadapi. Iya, Jenengan juga peduli kira-kira memberikan solusinya apa gitu ya. iya. Dan pada akhirnya ketika jenengan memberikan itu juga tim jenengan Akan pada support. akhirnya juga balik Iya, lagi ya balik lagi ke peduli kita kan. kepada perusahaan kira-kira Betul, gitu ya. betul Pak Arif. Oke, luar biasa nih yang proses yang jenengan lakukan. Tetapi kalau saya boleh tanya lebih lanjut, ini Iya. Nyon Sewu sebelumnya, Mas Oh Danang. iya Pak Arif. Saya kenal dengan ini sudah cukup lama gitu, dan saya tahu jenengan dulu tidak seperti ini gitu. Jadi saya paham betul perubahan, banyak yang terjadi perubahan di jenengan. Kalau boleh tahu nih, dari pengalaman jenengan berkarir dari nol sampai sekarang nih, kira-kira apa perubahan yang terjadi gitu, dan juga boleh ceritakan pengalaman yang menarik dari perjalanan karir jenengan itu seperti apa? Oh iya. Oke, terima kasih Pak Arif. Awal karir saya berada di Mustika itu saya masuk tahun 2013. Di tahun 2013 saya masuk Mustika, waktu itu jadi TS di unit di unit Gunung Kidul waktu itu. Itu. Soalnya kan waktu itu kan baru ada satu unit Jogja. Unit Jogja itu pecah jadi 2 unit, jadi unit Gunung Kidul. Nah, di awal karir saya jadi TS itu memang banyak sekali tantangannya ya, tantangan cobaan, terus kadang ya saya udah kerja ngoyo-ngoyo kayak gini tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Karena waktu itu memang unit saya di unit Gunung Kidul itu memang unit yang terpuruk awal-awal karirnya itu. Jadi awal karir saya itu sudah terbiasa dengan yang namanya permasalahan, yang masalah yang
nggak punya populasi, terus masalah dari sisi pencapaiannya jelek, terus insentifnya juga nggak pernah dapat sampai 1 tahun. Nah itu memang pengalaman yang sangat berarti ya. Tapi dari situ eh, karena banyak kejadian seperti itu, kita juga banyak belajar, terus memfilter plasma yang bagus, yang apa namanya mau diajak kerjasama dengan kita. Akhirnya ya dari jenjang karir itu saya bisa naik ke tahap yang selanjutnya, terus jadi kepala produksi, terus jadi kanit sampai dengan sekarang itu Pak Arif. Jadi ya dinamikanya itu memang kalau di apa dibuat grafik itu memang perjalanan hidup orang itu naik turun Naik gitu loh turun, Pak naik Arif. turun. Oke, oke. Jadi ya memang perjuangannya ya memang seperti itu. Terus tapi ya kita karena kita itu mencintai pekerjaan kita, jadi ya semua hambatan meskipun terkadang ada hasilnya, itu nggak ada hasilnya, itu tetap kita syukuri. Ya semuanya kan memang butuh proses dan usaha gitu loh Pak Arif. Oke, baik ini. Kalau boleh disampaikan ke pemirsa podcast, terutama bagi teman-teman yang pengen berkarir bagus gitu ya, seperti yang dialami oleh Pak Danang. Kira-kira apa ini harus yang mungkin Mas Danang bisa sampaikan ke teman-teman yang menonton podcast ini? Oke, mungkin kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan ya kepada teman-teman, poin pentingnya itu ya kita harus mencintai pekerjaan kita dulu. Kita harus mencintai pekerjaan kita, terus kita juga harus peduli terhadap rekan kerja kita, harus peduli terhadap semuanya yang berada di dalam lingkungan kerja kita. Kalau kita itu peduli kepada mereka, otomatis akan ada timbal baliknya juga gitu. Jadi di samping itu ya kita juga harus jangan putus asa, jangan menyerah, terus belajar dan belajar, terus memahami situasi dan kondisi. Akhirnya ya nanti semua kalau berawal dari ketekunan, kerja keras, dan rasa saling peduli itu otomatis nanti hasilnya pun akan mengikuti. Oke, kalau dari pengalaman jenengan, kan dulu pernah mengalami masa-masa terpuruk ya. Iya, Sebagai TS juga pernah, kalau nggak salah pernah tidak mendapat insentif selama 1 tahun ya. iya betul Kalau Pak Arif. kalau tahu ya ini ya. Tahu, Jadi pernah terpuruk sampai sekarang. Kira-kira apa pengalaman yang jenengan boleh ambil nih dari kisah terpuruknya itu? Kira-kira kesalahannya apa dan apa yang perlu dilakukan dalam kondisi seperti itu gitu? Ya, kalau yang pertama itu ya kita itu jangan kalau kerja itu ya harus punya target dan tujuan yang jelas. Kalau dulu kan memang dari pengalaman yang dulu itu memang banyak sekali kadang yuk karena kita dikejar target populasi, rekrut plasmanya itu ngawur gitu. Nah, itu yang menjadi bumerang itu di situ. Itu yang menjadi kunci dari kegagalan dulu itu. Kegagalan ini ya karena ya karena kerjanya itu nggak teratur, nggak terarah, nggak ada informasi dari luar itu plasmanya bagus apa enggak, asal rekrut karena dihoyak populasi, akhirnya ya prosesnya kan nggak jalan, SOP-nya itu nggak jalan, jadi ditabrak ya terus itu. Kalau sekarang kan udah lebih tertata lagi gitu. Terus sekarang pola pikir peternak itu sudah banyak yang berubah gitu. Jadi kalau sekarang kan memang kebanyakan peternak yang membutuhkan inti. Kalau dulu kan inti yang nyari plasma gitu loh. Jadi ya karena permasalahan seperti itu ya akhirnya banyak-banyak belajar dan kita pun juga harus lebih Semangat. lebih semangat dan lebih ya benar-benar kalau ada target itu harus benar-benar ditembak dengan jitu gitu loh. Kalau semisal ada plasma-plasma yang bagus gitu Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih banget Mas Danang atas pengalamannya. Banyak hal yang kita bersama bisa petik nih dari apa yang Mas Danang alami, dari berkarir sampai nol, sempat terpuruk, tidak mendapat insentif selama 1 tahun juga pernah, dan kemudian juga pada akhirnya karirnya naik dan sampai di posisi tahun 2021, Mas Danang ini bersama dengan tim Bantul berhasil mewujudkan cita-citanya. Kira-kira gitu ya Mas Danang ya? Ya, gambarannya seperti itu Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Danang untuk apa yang sudah disampaikan
Dan tentu ini menjadi poin yang penting buat kita bersama, menjadi pembelajaran bersama untuk kita menjadi lebih baik. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast edisi ke-13 ini, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, terus bekerja dengan produktif, tetap semangat. Kita jumpa di edisi ke-14. Integritas, unggul, teamwork, profesional. Bye-bye.